Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Alia, silahkan dipimpin untuk berdoa. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sekarang ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Bagi nanti siapa yang namanya dipanggil, silahkan angkat tangan dan bilang hadir atau hadiroh. Alhamdulillah hari ini masuk semuanya ya. Baik, di sini anak-anak siapa yang pernah ke Pantai Telong Ria? Angkat tangannya. Baik, semuanya sudah pernah ya ini ya? Sudah pernah ke Pantai Telong Ria. Nah, di Pantai Telong Ria itu ada apa aja sih? Ada apa aja? Pasir pantai? Iya, betul sekali, ada pasir pantai. Kemudian ada apa lagi? Air? Iya, betul sekali, di sana ada air. Lalu ada apa lagi? Nelayan? Iya, betul, nelayan. Pintar. Nah, di Pantai Telong Ria itu udaranya gimana? Suhunya bagaimana? Panas atau dingin? Panas? Iya, betul, panas. Suhu di Pantai Telong Ria itu panas sekali ya anak-anak ya. Anak-anak, siapa sih yang menciptakan laut? Yang menciptakan Pantai Telong Ria? Allah? Iya, betul sekali. Allah lah yang menciptakan dunia ini dan seisinya. Allah lah yang menciptakan bagian-bagian yang ada di setiap sudut bumi ini dengan sangat indahnya. Maka kita harus mensyukurinya. Nah, nikmat apa saja sih yang Allah telah berikan kepada kita selama ini? Yaitu nikmat menghirup udara secara gratis, sehingga kita bisa sehat dan masuk ke sekolah dan belajar dengan baik. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan menyiram tanaman agar kita bisa menghirup udara ini dengan gratis. Baik anak-anak, sekarang ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, tujuannya yaitu siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dari dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi bentang alam yang ada di wilayah desa, kabupaten, hingga provinsi. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah desa, kabupaten, hingga provinsi. Yang keempat, siswa mampu menganalisis cara pemanfaatan sumber daya alam dengan baik. Yang kelima, siswa mampu membuat bagan atau peta pikiran hasil identifikasi dari karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, pantai, dan bentang alam lainnya. Yang keenam, siswa mampu membuat bagan atau peta pikiran hasil identifikasi cara pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah desa, kabupaten, hingga provinsi. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Baik, sekarang kita akan menuju ke materi pembelajaran. Nah, sekarang ibu akan menampilkan sebuah gambar, kemudian silakan untuk diamati. Anak-anak, itu tadi gambar apa? Sawah? Iya, betul sekali, itu tadi gambar sawah. Di sawah itu ada apa saja yang kalian ketahui? Ada padi? Iya, betul. Kemudian ada apa lagi? Petani? Iya. Lalu ciri-ciri dari sawah itu bagaimana sih? Cuacanya panas? Ya, betul. Kemudian, apalagi yang kalian ketahui? Tanahnya datar? Iya, betul sekali, tanahnya datar. Nah, baik anak-anak, apa yang kalian sampaikan itu tadi semuanya benar.
sawah. Itu tadi gambar sawah. Sawah itu termasuk ke dalam dataran rendah. Sumber daya alam yang didapat dari sawah adalah padi. Mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar sawah adalah petani. Kemudian suhu atau cuacanya di sawah panas, lalu kontur tanahnya adalah datar karena sawah tergolong ke dalam dataran rendah. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menyajikan materi pembelajaran pada hari ini melalui PowerPoint. Silahkan untuk disimak dan dipelajari dengan baik. Baik anak-anak, untuk materi yang pertama ada karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Yang pertama ada karakteristik dari dataran tinggi, yang mana datar tinggi ini memiliki ketinggian di atas 700 meter dari permukaan laut. Kemudian, lokasinya berdekatan dengan pegunungan dan perbukitan. Mata pencaharian masyarakatnya masih memanfaatkan sumber daya alam seperti petani teh, petani kopi, petani coklat, dan lain sebagainya. Kemudian udaranya lembab. Kemudian kontur permukaan tanahnya berundak dan miring. Sumber daya yang dihasilkan ada teh, kopi, coklat, dan lain-lain. Nah, untuk mata pencahariannya atau dari dataran tinggi itu sendiri bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata, peristirahatan, perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Contohnya, dataran tinggi ini ada di dataran tinggi Dieng dan dataran tinggi Minahasa. Kemudian, untuk karakteristik dari dataran rendah, yaitu ketinggiannya 200 meter dari permukaan laut. Ini lebih rendah daripada dataran tinggi ya. Kemudian lokasinya berdekatan dengan pantai dan laut karena ia terletak di dataran rendah juga. Kemudian mata pencaharian masyarakatnya adalah mata pencahariannya itu dari berbagai sektor, baik yang berasal dari bisnis, industri, perkantoran, dan lain sebagainya. Untuk curah hujannya itu relatif tinggi. Kemudian, kontur dan permukaan tanahnya adalah datar, karena ia berada di dataran rendah. Kemudian, sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan adalah padi, kelapa, tebu, dan lain sebagainya. Nah, dataran rendah ini juga dapat dimanfaatkan untuk pemukiman, lahan pertanian, peternakan, industri, perkantoran, dan lain-lain. Contohnya, dataran rendah itu ada di kota Jakarta, Surabaya, Pacitan, seperti itu. Kemudian, untuk karakteristik dari pantai adalah daerahnya berada di dataran rendah, lokasinya berbatasan langsung dengan laut. Mata pencaharian masyarakatnya didominasi dengan nelayan. Kemudian udaranya relatif panas. Kemudian sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan adalah kelapa dan berbagai jenis ikan. Sedangkan pantai ini dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata dan pemukiman. Contohnya Pantai Kute, Pantai Parangtritis, Pantai Pangandaran, dan Pantai Telengria. Materi yang kedua adalah bentang alam di Indonesia. Nah, bentang alam adalah suatu bentangan yang terbentuk secara natural tanpa adanya campur tangan manusia. Nah, bentang alam ini merupakan suatu pengerjaan tenaga geologi, yaitu tenaga endogen dan eksogen. Baik anak-anak, ini adalah gambar-gambar bentang alam yang ada di Indonesia. Yang pertama ada air terjun, yang kedua ada bukit, yang ketiga danau, 4 delta, yang kelima goa, keenam gunung, ketujuh gunung berapi, kedelapan pulau. Kemudian yang ke-9 ada lahan basah, yang ke-10 laut,
kemudian juga ada lembah, pantai, pegunungan, selat, tanjung, semenanjung, sungai, teluk, dan perairan. Materi yang ketiga adalah cara menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang mana cara menjaga kelestarian sumber daya alam ini dapat kita lakukan dengan cara menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambilnya secara berlebihan atau mengeksploitasi, dan tidak merusaknya. Ada baiknya kita memanfaatkan sumber daya alam itu dengan sebaik-baiknya. Apabila kita mengambil sumber daya alam dengan cara mengeksploitasi atau mengambilnya secara berlebihan, sama saja dengan kita mengambil hak orang lain untuk dapat menikmati lingkungannya dengan nyaman dan dengan baik. Oleh karena itu, mari kita bijak dalam menggunakan sumber daya alam. Materi yang keempat, materi terakhir, yaitu pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, anak-anak, di sini sumber daya alam juga dapat kita manfaatkan. Di antaranya, digunakan sebagai mata pencaharian dan juga pendapatan. Selain itu, sumber daya alam juga dapat kita gunakan sebagai pemenuhan kebutuhan makan kita. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai pembangkit listrik dan sebagai sumber energi maupun bahan bakar. Baik anak-anak, setelah mempelajari materi tadi, apakah anak-anak sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Ya anak-anak, tadi kita membahas mengenai 4 materi. Yang pertama mengenai karakteristik dari dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Yang kedua apa? Ya, betul sekali, bentang alam yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga? Iya, betul, pelestarian sumber daya alam. Yang keempat? Betul sekali, pemanfaatan sumber daya alam. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu akan mengelompokkan kalian ke dalam 6 kelompok. Karena di sini ada 30 siswa, jadi setiap kelompok ada 5 siswa. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Semua sudah mendapatkan LKPD? Sudah? Alhamdulillah. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan cara mengerjakan LKPD ini. Yang pertama, siapkan alat tulis. Kemudian yang kedua, kalian harus memahami materi pembelajaran pada hari ini. Bagaimana? Kalian sudah paham? Paham, baik. Kemudian yang ketiga, kerjakan LKPD sesuai dengan petunjuk. Yang keempat, gunakan buku tematik kalian sebagai bahan ajar atau sumber belajar untuk mengerjakan LKPD. 꿈속에 꿈이었겠지 꿈이었어도 나 헤어나지 못했어 I don't wanna wake up just wanna back up 우리가 함께했던 것을 Baik anak-anak, berhubung waktunya sudah habis, silahkan untuk mengumpulkan LKPD-nya di depan. Kemudian nanti Ibu akan menyuruh perwakilan dari kelompok untuk membacakan hasilnya di depan kelas. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan mengklarifikasi terkait dengan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Nah, tadi anak-anak yang mengenai bentang alam yang ada di wilayah kabupaten hanya menyebutkan air terjun, gunung, pegunungan, laut, pantai, sungai, seperti itu ya. Nah, tapi di Pacitan itu juga ada delta, kemudian teluk, dan juga tanjung. Nah, delta itu
mana sih yang bagian mana? Gitu. Delta itu Sungai Maron. Nah, Sungai Maron itu juga termasuk delta ya, karena Sungai Maron itu merupakan sungai yang terpanjang yang ada di Pacitan. Nah, kemudian kalau Teluk, Teluk itu Pantai Telengria ya anak-anak. Pantai Telengria itu juga termasuk ke dalam Teluk. Kemudian Tanjung. Nah, kalau Tanjung ini ada di Pantai Buyutan. Baik anak-anak, kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah Indonesia itu memiliki banyak sekali bentang alam yang begitu indah dan begitu luas, yang memiliki karakteristik masing-masing. Nah, dari bentang alam itu kita harus menjaga dan melestarikannya dengan cara merawat dan tidak merusaknya. Nah, selain itu, dari bentang alam tersebut juga dapat kita manfaatkan sebagai sumber pendapatan dari mata pencaharian kita dan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari kita. Untuk tugas hari ini yaitu silahkan kalian mendata bentang alam dan sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan kalian. Nah, nanti ibu akan memberikan lembar soalnya kepada kalian dan kalian menuliskan jawabannya di buku dan dikumpulkan pekan depan. Nah, baik anak-anak, berhubung ini waktunya sudah habis, mari kita tutup pembelajaran. Pesan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini adalah kita harus bisa menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita dan memanfaatkannya dengan baik. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Silahkan Alia dipimpin untuk berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas perhatian yang telah kalian berikan pada hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, ibu mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watch your mouth and I don't